Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Zahara dengan NIM 210020017 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kebijakan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan. Penjelasan pertama berhubungan dengan pengertian perumusan kebijakan, di mana di sini ada dua para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perumusan kebijakan. Yang pertama, menurut Putra tahun 2001, ia menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik itu adalah sebuah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, di mana ini bersebab karena perumusan kebijakan itu sebuah konseptual yang syarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Selanjutnya, menurut Person tahun 1997, ia menyatakan bahwa dalam tataran konseptual perumusan kebijakan itu tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggotanya, namun ini juga berisi tentang opini publik dan suara publik, bagaimana publik menyuarakan apa keinginan dari mereka untuk kesejahteraan mereka juga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan atau isi dalam kebijakan. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Nah, dalam kebijakan ini perlu adanya dukungan dari kebijakan atau baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah. Aktor itu berarti siapa yang menjadi pemimpin dalam kalangan pemerintah itu, baik itu presiden, menteri, ataupun dan lainnya. Namun dari kalangan bukan pemerintah, seperti adanya pengusaha, media massa, dan sebagainya. Nah, ini merupakan faktor politik yang akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dibuat nantinya, dan dia akan memikirkan apa saja faktor yang akan menghambat atau yang akan menghalangi kebijakan yang nantinya akan dibuat. Yang kedua yaitu faktor ekonomi atau finansial, seperti ketika kebijakan tersebut itu akan menggunakan dana yang cukup besar, maka akan berpengaruh pada situasi kondisi pada negara tersebut. Apakah akan mengeluarkan biaya yang banyak atau bagaimana? Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak berlakunya otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah-daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat atau memunculkan ide-ide baru mereka atau gagasan mereka dalam membentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah, sehingga banyak pula daerah-daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit, dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Jadi faktor ekonomi ini juga sangat berpengaruh ya, karena ia memikirkan bagaimana anggaran yang nanti akan dikeluarkan itu akan berpengaruh terhadap kebijakan. Yang ketiga yaitu faktor administrasi atau organisator. Nah, dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan dalam sumber daya aparatur yang melakukan atau melaksanakan kebijakan pemerintahan itu terkadang banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada saja, seperti dengan keterbukaannya aturan untuk memperbolehkan daerah dalam melaksanakan atau memekarkan, dengan terbukanya aturan memperbolehkan daerah melakukan pemekaran daerah. Misalnya, dengan adanya keterbukaan aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran atau pengembangan terhadap daerahnya sendiri, maka dengan segala usaha upaya yang ada provinsi tersebut, mereka mampu melakukan pemekaran terhadap hal tersebut. Keempat, faktor teknologi. Nah, kita berbicara tentang teknologi. Apakah teknologi itu dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan ini apabila kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan? Nah, secara kenyataannya teknologi ini pada prinsipnya itu dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi terkadang juga ada permasalahannya, adalah yang mempergunakan teknologinya atau sumber daya manusianya itu tidak siap dengan teknologi yang ada. Contohnya seperti perangkat komputer atau laptop. Nah, hanya digunakan kebanyakan untuk mengetik, dan kalau dilihat pada program-program yang ada dalam perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan atau penciptaan lainnya, tergantung kepada kesiapan sumber daya alamnya.
Yang kelima, yaitu faktor sosial, budaya, serta agama. Nah, apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan antara sosial, budaya, agama, atau yang biasa disebut dengan SARA? Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Padang terhadap rencana pembangunan rumah sakit Slaum. Nah, kegiatan ekonomi dikritik oleh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat karena akan berpengaruh terhadap tegaknya agama Islam. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintahan ini ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor luar untuk membangun daerah. Nah, di sisi lain, masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut. Maka disinilah yang diperlukan sekali adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar mereka bekerja sama untuk sama-sama sepakat untuk membangun sebuah atau membangun pembangunan apapun itu, sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama serta dapat membangun daerahnya agar menjadi maju dan semakin terdepan. Yang keenam yaitu faktor pertahanan keamanan. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan ini maupun daerah itu akan mengganggu stabilitas keamanan negara atau negara? Misalnya dalam pembangunan gerbang batas negara atau daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antara daerah dan masyarakat. Maka itu yang dapat diperlukan di sisi lain. Yang keenam yaitu faktor pertahanan dan keamanan. Nah, dalam kebijakan ini dibuat oleh pemerintah, baik di daerah, tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dalam sebuah negara. Misalnya, dalam pembangunan gerbang batasan antara daerah atau negara yang kadang dapat menimbulkan konflik atau daerah dan masyarakat. Maka itu sangat diperlukan di sini adalah dengan melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dan terkoordinasi antara negara dengan negara atau antara daerah yang terbatas. Yang ketiga, yaitu tentang hambatan-hambatan di dalam merumuskan kebijakan. Pada dasarnya, terjadi kegagalan atau kebijakan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena suatu kebijakan itu tidak diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, setelah diimplementasikan namun gagal atau tidak adanya keberhasilan yang dicapai. Nah, dalam hal lain, ada hambatan-hambatannya, yaitu yang pertama, dikarenakan oleh hambatan politik. Ini memungkinkan terjadi dikarenakan adanya berbagai kepentingan. Ada misalnya kepentingan para pemerintah yang bermain di area itu perumusan tersebut dan diimplementasikan kebijakan itu. Nah, ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan itu melenceng dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya atau tidak sesuai dengan sasarannya. Yang kedua, tidak mampunya sumber daya manusia. Artinya di sini dalam hal mencakup SDM dalam bidang teknis dan administratif. Nah, ini menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika adanya suatu kebijakan baru. Jadi mereka tidak mengerti apakah kebijakan ini ke arah A atau ke arah ini. Yang ketiga, hambatan yang ketiga yaitu adanya KKN. Nah, dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan ini, banyak sekali pejabat-pejabat atau kepala daerah hingga jajaran menteri yang terkena kasus suap terkait perumusan dan pengimplementasian dalam kebijakan ini. Dalam politik ada istilah tidak ada makan siang yang gratis, artinya bahwa adanya kekuatan dan kepentingan dari luar, baik dari pengusaha dan berbagai kelompok kepentingan lainnya untuk mencuri keuntungan dalam suatu perumusan kebijakan. Seperti mudahnya pemerintah atau pejabat yang melakukan hal terkait perumusan kebijakan yang nantinya akan menguntungkan kelompok kepentingan tertentu saja, tidak kepentingan masyarakat. Hambatan yang keempat yaitu disebabkan oleh minimnya oposisi dan apatis individu. Setiap kebijakan yang diimplementasikan tentu tidak selalu mengarah kepada sempurna. Nah, dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan untuk mampu aktif menjadi warga negara yang substansial. Dalam artian bahwa melakukan kritik ataupun kritikan jika melihat adanya kebijakan yang melenceng atau kurang maksimal diimplementasikan.
Bagi LSM atau lembaga masyarakat tersebut, lembaga politik, ormas, dan organisasi lainnya diharapkan mampu menempati posisi atau oposisi agar terus mengaktifkan demokratif yang berlangsung. Yang keempat, kita membahas tentang bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat. Nah, bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat ini pastinya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta untuk kepentingan bersama. Salah satunya bentuk kebijakan itu dalam dunia pendidikan, seperti adanya program manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dengan MBS, maka sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak. Nah, sehingga mutunya dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar itu merupakan sikap tanggap pemerintahan terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efektivitas pendidikan. MBS ini sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana ke tingkat sekolah atau kebijakan langsung, anggaran, kurikulum, bahan ajar, dan evaluasi. Pembahasan yang kelima, yaitu membahas tentang ciri-ciri kebijakan yang baik itu yang bagaimana. Nah, yang pertama, kebijakan yang baik itu harus dirancang sesuai dengan kerangka acuan atau teori yang kuat. Ini jangan sampai melenceng dari teori-teori yang sudah ada. Nah, yang kedua, disusun secara korelasi yang jelas antara kebijakan, bagaimana kebijakannya, dan seperti apa implementasinya nanti. Yang ketiga, ditetapkannya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga membuat proses pengimplementasian itu dapat berjalan sesuai dengan rencana atau yang disebut dengan berjalan dengan baik. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi itu dalam melaksanaannya baik di tingkat bawah. Selanjutnya, dilakukan pemantauan secara terus-menerus atau monitoring. Nah, di sini bertujuan agar apakah kebijakan tersebut yang sudah ditetapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, sehingga itu harus dilakukan monitoring untuk memastikan itu berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, diberikan bobot yang sama pentingnya antara kebijakan dan implementasi. Maksudnya, yaitu pembuatan kebijakan itu harus menilai sama pentingnya antara kebijakan dan implementasi itu karena itu membuat kerangka kerjanya dan tindak lanjut agar mendapatkan perhatian dan titik fokus sehingga antara kebijakan dengan implementasi itu tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya nanti. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang baik, sebagaimana menurut Williams Dunn, maka proses kebijakan dibuat itu harus memperhatikan tahapan-tahapan. Nah, yaitu tahapan penyusunan agenda, tahapan formulasi kebijakan, tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, serta tahap penilaian terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, dalam perumusan kebijakan itu, seharusnya para aktor atau para pemerintah itu membuat kebijakan harus memperhatikan variabel-variabel lingkungannya, seperti harus memperhatikan bagaimana sisi ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, bahkan sisi politik yang ada di dalam itu. Sehingga tidak ada kekacauan atau tidak adanya kesenjangan antara variabel-variabel satu sama lain. Selanjutnya, kebijakan yang dilahirkan itu harus merupakan kebijakan pro terhadap masyarakat atau rakyat yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar masyarakat, bukan hanya sebagai keinginan pemerintah saja untuk memberikan kebijakan itu, namun kebijakan itu apakah mempunyai pengaruh terhadap masyarakat nantinya. Selanjutnya, kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan aturan utama kepentingan dari publik itu sendiri dan bukan berdasarkan keinginan elit sendiri atau berdasarkan keinginan pemerintahan itu. Selanjutnya, itu menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi aparatur pemerintahan sebagaimana mestinya, bahwa aparatur merupakan pelaksana dari kebijakan, bukan sebagai penetap dari kebijakan tersebut.
Yang terakhir yaitu inti dari negara kesejahteraan atau welfare atau state. Inti dari negara kesejahteraan, welfare state, adalah bagaimana pemerintah ini tuh bisa memberikan pelayanan kepada publik atau public service secara baik dan terukur sehingga tercapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.